warga Jakarta, kembali Anda menyaksikan program Berita Jakarta hari ini, Senin 16 Maret 2026. Bersama saya Anton Haryadi akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Taman Bendera Pusaka dan Patung Fatmawati di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Taman seluas 5,6 hektar ini mengintegrasikan 3 kawasan hijau dengan fasilitas olahraga lengkap, termasuk lapangan padel gratis dan area UMKM. Dibangun tanpa dana APBD, taman yang dihiasi 285 pohon ini akan dibuka 24 jam penuh sebagai ruang publik yang inklusif dan syarat akan sejarah bangsa. Turut hadir dalam peresmian tersebut Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Komisi D DPRD DKI Jakarta mendorong percepatan pengelolaan sampah mandiri di kawasan pasar guna menekan volume buangan ke Bantar Gebang. Sampah organik pasar memiliki potensi ekonomi tinggi jika diolah menjadi pakan ternak maupun pupuk. Dewan juga membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta agar penanganan sampah dari sumbernya dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Pemprov DKI Jakarta resmi menetapkan 16 objek cagar budaya baru pada tahun 2025. Beberapa di antaranya adalah Istana Merdeka, Gedung Sarina, Gedung SMP Negeri 3 Jakarta, Menara Air Balai Yasa Manggarai, Pancoran Tea House, hingga patung Chairil Anwar. Dengan penambahan ini, total cagar budaya di Jakarta kini mencapai 322 objek. Dinas Kebudayaan berkomitmen terus melindungi warisan sejarah tersebut sebagai aset penting dan identitas kota bagi generasi mendatang. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Ancaman penurunan muka tanah di Jakarta masih mengintai. Ternyata masih banyak gedung perkantoran di Jakarta yang bandel menggunakan air tanah. Bukan cuma bahaya bagi lingkungan, tapi menjadi ancaman serius banjirop permanen di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan mengambil tindakan tegas hingga pencabutan izin gedung jika kedapatan menggunakan air tanah. Fenomena penurunan muka tanah di Jakarta tetap menjadi pekerjaan rumah Pemprov DKI Jakarta di 2026 ini. Hasil pemantauan geospasial menunjukkan titik terparah masih berada di kawasan Jakarta Utara, di mana potensi penurunan tanah bisa mencapai 10-15 cm tiap tahunnya. Penyebab utamanya masih sama, yakni ekstraksi air tanah berlebih oleh gedung-gedung tinggi yang menyebabkan lapisan tanah mengalami pemadatan permanen. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan pengawasan ketat dan tak segan memberikan sanksi kepada gedung yang masih menggunakan air tanah. Jadi saya sudah memutuskan untuk seluruh kantor di Jakarta, maka yang menggunakan air tanah kami akan tegur dan minta mereka untuk segera menggunakan air pump. Dan itu sudah ada aturannya. Aturan terkait zona bebas air tanah sebenarnya telah berlaku sejak Agustus 2023 melalui Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021. Dalam regulasi tersebut, penggunaan air tanah di zona tertentu adalah pelanggaran serius. Tak hanya teguran tertulis, Pemprov DKI juga menyiapkan sanksi berlapis mulai dari penghentian sementara kegiatan hingga tindakan paling keras berupa pencabutan izin usaha. Kebijakan ini diperkuat dengan Pergub terbaru nomor 5 tahun 2026 yang mewajibkan penghematan energi dan air sebagai fondasi utama mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang ramah lingkungan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya.
Lebaran di Jakarta seringkali paling dinanti karena suasana kota yang lebih lengang dari biasanya. Warga Jakarta udah tahu belum program Mudik ke Jakarta yang diusung oleh Pemprov DKI Jakarta? Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, ini bukan ajakan menetap di Jakarta, tapi hanya undangan untuk liburan. Apalagi saat Lebaran, banyak fasilitas di Jakarta yang bisa dinikmati secara gratis. Di sela kunjungan kerjanya ke Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan klarifikasi terkait narasi mudik ke Jakarta yang sempat ramai diperbincangkan. Pramono menegaskan, program ini bukanlah upaya untuk menambah penduduk baru di ibu kota. Sebaliknya, Pemprov DKI ingin menghadirkan aktivitas seru bagi sekitar 4 juta warga yang diprediksi tetap berada di Jakarta saat libur Lebaran 2026. Salah satu daya tarik utama yang disiapkan adalah pembebasan biaya transportasi publik selama 2 hari berturut-turut pada Hari Raya Idul Fitri. Kesempatan ini saya juga ingin meluruskan beberapa pemberitaan mengenai mudik ke Jakarta. Itu bukan artinya mengharapkan masyarakat yang di kampung-kampung itu kemudian di mana-mana datang ke Jakarta untuk mudik, karena memang pasti mereka bukan tempatnya di Jakarta, tetapi Jakarta kali ini memberikan ruang bagi siapapun orang untuk bisa menikmati Jakarta ketika Jakarta sedang lengang. Termasuk yang sudah saya putuskan adalah untuk transportasi, 2 hari berturut-turut kami gratiskan semua transportasi atau pelayanan publik yang menggunakan transportasi yang ada di Jakarta. Selain transportasi gratis, berbagai destinasi wisata seperti Ancol, Ragunan, Taman Mini Indonesia Indah, hingga kawasan PIK siap menyambut warga dengan berbagai promo diskon dan hiburan. Tak hanya wisata alam dan keluarga, pusat perbelanjaan seperti Tanah Abang dan Glodok juga diprediksi akan tetap hidup guna menjaga perputaran ekonomi kota. Dinas Perhubungan DKI Jakarta memprediksi pada Lebaran tahun ini akan ada 6,6 juta warga Jakarta yang mudik. Sementara sekitar 4 juta lainnya yang tetap di Jakarta diharapkan dapat merasakan liburan yang nyaman tanpa merasakan macetnya jalanan ibu kota. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial DKI Jakarta telah mencairkan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar atau PKD periode Maret secara bertahap mulai 13 Maret 2026. Periode ini total ada sebanyak 164.948 penerima kartu lansia Jakarta, 23.369 penerima kartu anak Jakarta, serta 20.300 penerima kartu penyandang disabilitas Jakarta. Penyaluran bantuan ini dilakukan dengan proses verifikasi ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tersalurkan secara akuntabel kepada warga yang membutuhkan. Untuk informasi lebih lanjut, warga bisa langsung menghubungi saluran resmi yang tertera di monitor. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Salam Berita Jakarta.